Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan pada kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Masjid yang mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Masjid yang mudah-mudahan menjadi saksi di yaumil kiamat nanti. Jamaah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah. Masih di pembahasan tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuki halaman 47 ya, di bagian paling bawah. Bagian paling bawah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Habibata binta Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi salah satu di antara tokoh Quraisy itu kan ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu yang menjadi panglima perang di perang Uhud. Di perang Uhud. Nah, anaknya Ummu Habibah binti Abi Sufyan itu masuk Islam. Bahkan termasuk di generasi awal masuk Islam. Nah, wasmuha, namanya adalah Ramlah bintu Sakhr. Ramlah bintu Sakhr bin Harb. Wasmuha Ramlatu bintu Sakhrin ibni Harbin ibni Umayyah ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Manafin. Jadi nama lengkapnya adalah Ramlah bintu Sakhr, karena nama Abu Sufyan nama aslinya kan Sakhr ya, Sakhr bin Harb. Nah, kemudian dikenal dengan Abu Sufyan karena salah satu di antara nama anaknya bernama Sufyan. Nah, Ramlah sendiri itu populer dengan sebutan Ummu Habibah. Hajarat ma'a zawjiha Ubaidillah ibn Jahsh ila ardil Habasyah. Dia berhijrah bersama dengan suaminya yaitu Ubaidillah bin Syahrin ila ardil Habasyah, ke negeri Habasyah. Nah, jemaah sekalian, ini Ummu Habibah ini termasuk di antara sahabiyah yang
hijrah ke Ethiopia. Kan Yathrib itu tempat hijrah keempat. Maksudnya peristiwa hijrah keempat. Peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, peristiwa hijrah kedua ke Habasyah lagi, peristiwa hijrah ketiga ke Taif, peristiwa hijrah keempat ke Yathrib. Ke Habasyah itu kan 2 kali, ya, 2 kali. Awalnya hanya sekitar 8 orang ya, sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka kembali lagi karena ada berita hoax ya yang diterima, dikiranya para tokoh Quraisy itu sudah masuk Islam. Nah, kemudian di peristiwa pemboikotan mereka kembali hijrah sebanyak kurang lebih 73 orang. Nah, disinilah Ummu Habibah itu ikut bersama dengan suaminya Ubaidillah binti Jahsy ila ardil Habasyah, ke negeri Habasyah. Fatanassara bil Habasyati. Nah, disebutkan di kitab ini bahwa Ubaidillah bin Jahsy itu masuk Kristen di Habasyah. Walaupun beberapa waktu lalu sempat saya sampaikan ya, bahwa salah satu di antara cerita yang masyhur tapi tidak sahih, ada cerita masuk Kristennya Ubaidillah binti Jahsy. Jadi ini cerita dhaif ya, cerita lemah. Kalau Ubaidillah binti Jahsy hijrah ke Habasyah kemudian meninggal di Habasyah, itu benar. Tapi kalau Ubaidillah binti Jahsy masuk Kristen, itu berita yang lemah. Wa atamallahu lahal Islam. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keislaman Ummu Habibah. Maksudnya kenikmatan ia dalam Islam, kemuliaan ia dalam Islam. Dengan apa? Wa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya bi ardil Habasyah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika Ummu Habibah masih berada di Habasyah. Dan inilah pernikahan jarak jauh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Madinah. Tapi kabar bahwa Ummu Habibah itu ditinggal wafat oleh suaminya, dia kan bersedih ya, di negeri orang ya, di negeri orang sedang berhijrah, kemudian dapat musibah ditinggal wafat oleh suaminya. Maka selesai masa iddah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Habibah, menikahi Ummu Habibah. Nah, jadi ini menjadi sebuah karunia ya bagi Ummu Habibah. Wa asdaqaha anhu an-Najasyi 400 dinar. Nah, Najasyi, Raja Najasyi itu memberikan mahar. Maksudnya ini memberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadiah mahar untuk Ummu Habibah. Nah, jadi maharnya itu dari Raja Najasyi. Berapa maharnya itu? 400 dinarin, 400 dinar. Satu dinar itu jamaah sekalian tahun 2024 ini ya, harganya 5 juta satu dinar itu. Satu dinar itu 2 juta. Jadi 400 dinar itu 2 miliar. Gitu ya. Kita mah kayaknya jarang-jarang dengar ya kalau di pernikahan suami ngasih ke istrinya 2 miliar gitu, jarang.
Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damriyya fiha ila ardil Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri ke negeri Syam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke Habasyah, ya, tidak pergi ke Habasyah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri ke Habasyah. Wa waliyan nikah, dan menjadi wali nikahnya, yang menjadi wali nikahnya adalah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Wakila, dan dikatakan juga Khalid bin Sa'id bin Al-As, Khalid bin Sa'id bin As. Tuwfiyat sanata arba'i wa arba'ina, ia meninggal di usia 44 tahun. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi juga Salamah. Wasmuha, dan nama Salamah itu Hindun bintu Abi Umayyah binil Mughirati ibni Abdillah ibni Umar ibni Makhzumin ibni Yaqadhata ibni Marrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Ghalib. Jadi Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum bin Yaqadhah bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Wa kanat qablahu 'inda Abi Salamata. Sebelumnya dia adalah istri dari Abu Salamah, Abdillah bin Abdil Asad, Abdillah bin Abdil Asad ibni Hilal ibni Abdillah ibni Umar ibni Makhzum. Asalnya beliau istri dari Abu Salamah, Abdullah bin Abdil Asad bin Hilal bin Abdillah bin Umar bin Makhzum. Ini yang jamaah sekalian, ada cerita ketika masih hidup Abu Salamah itu mengajarkan pada Ummu Salamah, kalau dapat musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Lalu ikuti dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah anugerahkanlah pahala atas musibah yang menimpa aku ini, wa akhlif li khairan minha, dan anugerahkanlah kepadaku yang lebih baik darinya. Nah, kemudian berpikir Ummu Salamah ini, kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang lebih baik dari Abu Salamah, siapakah orang yang lebih baik dari suami saya? Selesai masa iddah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Tuwfiyat sanata 62. Dia meninggal di usia 62 tahun. Wa dufinat bil Baqi'i bil Madinati, dan dimakamkan di Baqi di Madinah. Wa hiya akhiru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa dialah istri terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Wakila, dan dikatakan juga inna Maimunata akhiruhunna,
Maimunah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh bin Ri'ab ibni Ya'mur ibni Sabrah ibni Marrah ibni Kabir ibni Ghanmin ibni Dudana ibni Asad ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Mu'ad ibni Adnan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabra bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah bin Murrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Wahia bintu ammatihi Umaymah binti Abdil Muttalib. Dia adalah anak perempuan dari bibinya, yaitu Umaymah binti Abdil Muttalib. Wa kanat qablahu 'inda maulahu Zaid bin Harithah. Asalnya dia adalah istri mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Maka inilah kalau ini ya pernikahan apa kalau bahasa kita kontroversi. Jadi pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy ini diolok-olokkan oleh orang-orang jahiliyah. Mengapa? Karena Zaid bin Harithah itu ya disebut kayak anak angkat. Bahkan di awal-awal Zaid bin Harithah itu pernah disebut Zaid bin Muhammad. Walaupun kemudian diturun ayat yang berkenaan dengan larangan ini. Nah, jadi image yang menyebar di tengah masyarakat itu Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anak angkat. Nah, karena bagi orang-orang jahiliyah itu tidak boleh anak angkat itu diserupakan dengan anak kandung. Padahal enggak. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy dalam rangka menghapus ini. Ini salah ini. Ya, anggapan yang keliru. Ya, anggapan yang salah. Larangan bapak menikahi mantan istri anak yang diadopsinya atau anak angkatnya ini sebuah kesalahan. Karena anak angkat tidak bisa berada di posisi anak kandung. Makanya walaupun misalnya dia diadopsi dari bayi, pokoknya sudah seperti anak sendiri, tidak bisa. Sehingga kalau waris tidak masuk dalam ahli waris. Maksimum untuk anak angkat itu mendapatkan wasiat sepertiga, ya, mendapatkan wasiat sepertiga. Ya paling dia berhak untuk mendapatkan wasiat. Tapi wasiat itu nggak wajib ya, nggak wajib. Jadi ya boleh diberi wasiat, boleh enggak, seperti wasiat pada yang lainnya. Fatallaqaha. Lalu Zaid bin Harithah itu mentalaknya. Fatazawwajaha Allahu iyyahu minas sama. Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab binti Jahsy ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sama, dari langit. Jadi langsung Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahkannya. Jadi langsung Allah yang menjadi walinya, menikahkan Rasulullah SAW atau menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah SAW. Walam ya'qid alaihi. Jadi tidak ada akad nikah di masa itu. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan dengan wahyu yang turun itu. Sehingga ini yang menjadi kebanggaan
Zainab binti Jahsy. Jadi kalau dia lagi kumpul dengan istri-istri yang lain itu, kata Zainab binti Jahsy, kalau kalian itu dinikahkan oleh orang tua kalian. Yang jadi wali nikahnya adalah ayah-ayah kalian. Tapi aku menikah dengan Rasulullah SAW, yang jadi walinya langsung Allah. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Nah ini wasah dan sahih dan benar bahwasanya dia berkata pada istri-istri Nabi yang lainnya, zawwajakunna aba'ukunna wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahi, yang menikahkan kalian adalah bapak-bapak kalian, sementara yang menikahkanku adalah Allah Azza wa Jalla dari atas. Tuwfiyat bil Madinati sanata 20 wa dufinat bil Baqi. Dia wafat di Madinah pada tahun 20 Hijriyah, mungkin maksud ini ya. Kalau untuk bagian ini sanata 20. Wa dufinat bil Baqi, dan dikuburkan di Baqi. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Khuzaimah ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amr ibni Abdi Manafin ibni Hilalin ibni Amirin ibni Sa'sa'ata ibni Muawiyata. Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah binti Harith binti Ubaidillah bin Amr. Zainab binti Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah, wa kanat tusamma Ummul Masakin. Nah, dia dinamakan juga dengan Ummul Masakin. Jadi Ummul Masakin ini, kalau ini bukan kunyah, ini kunyah, tapi kunyahnya bukan karena dia memiliki anak bernama Masakin, bukan ya, bukan. Tapi di sini disebutkan likasrati it'amihal masakin, karena banyaknya ia memberi makan pada orang-orang miskin. Jadi iya, Zainab binti Khuzaimah ini dikenal sebagai perempuan dermawan, perempuan dermawan. Jadi dia seorang Sunda sering meremawe. Apa itu meremawe itu? Wa kanat tahta Abdullah bin Jahsy. Sebelumnya dia adalah istri Abdullah bin Jahsy. Wa qila inda Tufail bin al-Harith, dan ada juga yang mengatakan istri Tufail bin Harith. Wal awwalu asahhu, dan yang pertama itu yang lebih sahih. Wa tazawwajaha sanata 3 min al-hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun 3 Hijriah. Wa lam yalbas indahu illa yasiran syahraini aw 3. Tidak bersama dengannya kecuali hanya sebentar, 2 atau 3 bulan. Jadi pernikahan dengannya itu hanya sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Ya, Allah Azza wa Jalla mewafatkan. Jadi di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahulu wafatnya atau yang masa pernikahannya hanya sebentar itu adalah Zainab binti Khuzaimah.
Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah bint al-Harith ibni Abi Dirar bin al-Harith ibni Aqil ibni Malik ibni Mustalik al-Khuza'iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harith, ini anak pemimpin suku ya. Bin Abi Dirar bin Al-Harith bin A'id bin Malik bin Mustalik Al-Khuzaiyah. Sulibat fi ghazwati Bani Mustalik. Dia ditawan pada peperangan Bani Mustalik. Wafat fi zami Thabit ibn Qais ibn Syammas. Dia berada dalam penguasaan Thabit bin Qais bin Syammas. Fakatabaha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabataha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menebusnya ya, jadi sama Thabit bin Qais itu diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tazawwajaha fi sanati 60 min al-Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah. Wa tuwfiyat fi Rabi'il Awwal sanata 56. Dia meninggal di bulan Rabiul Awal pada tahun 56 Hijriah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyyah bint Huyyay ibni Akhtab ibni Abi Yahya ibni Ka'ab ibni Al-Khazraj An-Nabriyah min waladi Harun ibn Imran akhi Musa alaihi wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah bin Huyay bin Akhtab bin Abi Yahya bin Ka'ab bin Khazraj An-Nabri, salah satu di antara anak Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi wassalam. Semoga keduanya mendapatkan keselamatan. Subibat fi Khaybar, dia ditawan di perang Khaybar sanata 7 min al-Hijrah, pada tahun 7 Hijriah. Wa kanat qablahu tahta Kinanata ibni Abil Uqaid. Sebelumnya dia istri dari Kinanah binti Abi Uqaid. Qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Fa'ataqa Safiyyah. Nah, kemudian menawan Safiyyah wa ja'ala itqaha shadaqah. Membebaskan Safiyyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar bagi Safiyyah. Jadi Safiyyah ini kan asalnya tertawan ya, Safiyyah binti Huyai ini tertawan, nah kemudian dibebaskan. Nah, pembebasan Safiyyah dari tawanan itu sebagai mahar baginya. Wa tuwfiyat sanata 36, ia meninggal di tahun 36 Hijriah. Wa qila sanata 50, dan ada juga yang mengatakan di tahun 50 Hijriah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah bint al-Harith ibni Hazm ibnu Buhair ibnu al-Huzal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah binti al-Harith bin Hazm bin Buhair bin Bujair bin Huzal bin Rubi'ah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah wa hiya khalatu Khalid bin Walid. Dia adalah bibi dari Khalid bin Walid wa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Saifah wa bana fiha wa huwa ma'un ala 9 amyal min Makkah wa batas bihi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya. Wahia akhiru man tazawwaja min ummahatil mu'minin, dan dia adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuwufiyat sanata wa thalathina wa sittin, dan dia meninggal pada tahun 63. Fahadihi jumlatu man dakhala bihinna minan nisa. Ini adalah sejumlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa unna isna asyrata, jumlahnya ada 11 orang, wa aqada ala sab'in wa lam yadkhul bihinna. Nah, ini mungkin ada berita yang ini ya, yang gharib, maksudnya gak banyak disampaikan bahwa ada perempuan-perempuan lain yang pernah. Nah, di sini dijelaskan ya, di sini dijelaskan ada yang akad dengan Nabi, ya, akad dengan Nabi, tapi kemudian tidak lanjut berumah tangga, ya. Kemudian ada lagi yang sudah dikhitbah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak jadi dinikahi. Nah, tapi di syarah ini dijelaskan bahwa riwayat-riwayat itu tidak sahih, ya, simpang siur di tengah para sejarah. Demikian jemaah sekalian yang disampaikan. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke khodam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang yang pernah menjadi pembantu atau berkhidmat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.